Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gue bakalan nge-review dan ngebahas anime yang telah selesai tayang dan yang telah gue tonton. Tapi bukan berarti gue bakalan mereview animenya episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek, kecuali bagian cerita yang hanya akan gue bahas sedikit agar tidak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gue hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini, ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Kali ini gua mau ngebahas anime yang berjudul Hana Yamata. Anime ini dirilis di tahun 2014. Anime ini memang tidaklah terlalu terkenal, walaupun digarap oleh studio yang sudah sangat terkenal. Dan mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian agar bisa memilih untuk menontonnya atau tidak. Lanjut, saat ini di My Anime List, Hana Yamata memiliki rating sebesar 7,33 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh studio Madhouse. Berbicara tentang studio Madhouse, pastinya banyak dari kalian yang sudah mengenal studio yang satu ini. Dan juga studio ini juga sudah sangat terkenal. Karena studio Madhouse sendiri telah menggarap banyak sekali anime-anime terkenal seperti Death Note, No Game No Life, Overlord, Black Lagoon, Bitum, Ore Monogatari, dan masih banyak lagi yang lain. Anime Hana Yamata bergenre slice of life, komedi, dan school. Serta batas usia untuk anime ini adalah 13 tahun ke atas. Masuk ke bagian opening dan ending. Untuk openingnya hanya ada satu. Openingnya sendiri sangat enak untuk didengar dan dinyanyikan oleh seiyuu dari kelima karakter utama. Kalau untuk endingnya sendiri sebenarnya hanya ada satu lagu dan cukup enak untuk didengar. Tapi ending dari anime ini selain dinyanyikan oleh penyanyi aslinya, juga pernah dinyanyikan oleh seiyuu dari kelima karakter utama yang menjadi penutup episode ke-12. Sekarang lanjut ke bagian visual. Sebenarnya dari sebelum gua menonton animenya pun gua udah bisa berekspektasi tinggi. Dan ekspektasi gua benar-benar terbukti. Visual di anime ini sangat bagus, sangat detail, dan visualnya pun sangat keren. Dari pencahayaan yang bagus, karakter yang digambar juga bagus, warna yang dipilih pun sangat bagus, beragam, dan tidak membuat mata sakit. Namun menurutku ada sebuah kekurangan untuk visualnya, yang nanti akan kubahas di bagian kekurangan. Sekarang masuk ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada 5, yakni yang pertama Hana N. Fountainstein. Hana adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang pirang dan memiliki mata yang berwarna biru. Hana juga adalah seorang gadis yang semangat, ceria, positif, dan sangat energik. Yang kedua, Sekiya Naru. Naru adalah seorang gadis yang memiliki rambut pendek yang berwarna ungu gelap yang diikat kuncir kecil dan memiliki mata yang berwarna ungu. Naru juga adalah seorang gadis yang canggung, pemalu, dan terkadang konyol. Yang ketiga, Sasami Yaya. Yaya adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang bergelombang yang berwarna ungu, dan dari yang kulihat, Yaya memiliki warna mata yang berwarna merah muda, tapi entah kenapa di fandom tertulis warna emas. Yaya juga adalah seorang gadis yang memiliki sifat tsundere. Yaya selalu menampilkan sifat kerennya, terutama di depan Naru, dan juga bisa menjadi gadis yang cengeng. Yang keempat, Nishimikado Tami. Tami adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang yang berwarna biru tua yang diikat ekor kuda, dan memiliki mata yang berwarna biru tua. Tami juga adalah seorang gadis yang santun, cantik, dan sering dipandang sebagai gadis ideal yang sempurna oleh teman-temannya. Tami juga sangat dikagumi oleh Naru, karena Naru menganggap Tami seperti seorang putri dari dunia dongeng. Yang kelima, Tokiwa Machi. Machi adalah seorang gadis yang memiliki rambut pendek yang berwarna coklat dan memiliki mata yang berwarna coklat. Machi juga adalah seorang ketua OSIS dari sekolahnya yang memiliki sifat yang tegas dan ketat, namun bisa menjadi gadis yang lemah jika Tami yang meminta sesuatu kepadanya. Selanjutnya gua mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari kelima karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Hana N. Fountainstein adalah Tanaka Minami. Tanaka Minami sendiri pernah mengisi suara di beberapa anime, yakni Saotome Mary dari Kakegurui, Katia Waldheim dari Schwarzmarken, Katayama Minami dari Wake Up Girls, Hoshikawa Lily dari Zombieland Saga, dan beberapa lagi yang lain.
Yang kedua, seiyu dari Sekiya Naru adalah Ueda Reina. Ueda Reina sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain seperti Karion Shuka dari Darwin's Game, Akemi Mikan dari Jitsu wa Watashi wa, Suyuri Kanao dari Kimetsu no Yaiba, Onoya An dari Real Life, dan beberapa lagi yang lain. Yang ketiga, seiyu dari Sasami Yaya adalah Okuno Kaya. Okuno Kaya sendiri sudah beberapa kali mengisi suara di anime lain seperti Tama dari Deathmatch Kara Hajimaru Isekai Kyo Soukyoku, Kisaragi Karen dari 100, Kikuma Kaya dari Wake Up Girls, dan beberapa lagi yang lain. Yang keempat, seiyu dari Nishimika Dotami adalah Otsubo Yuka. Otsubo Yuka sendiri sudah beberapa kali mengisi suara di anime lain seperti Kurei Tamao dari Hayore Nyaruko-san, Shinobu dari Princess Connect Redive, Mimura Kanako dari The Idol Master Cinderella Girls, Toshino Kyoko dari Yuru Yuri, dan beberapa lagi yang lain. Yang kelima, seiyu dari Tokiwa Machi adalah Numakura Manami. Numakura Manami sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain seperti Kurahashi Riko dari Love Lab, Narbera Gama dari Overlord, Sakaguchi Hinata dari Tensura, Ganaha Hibiki dari The Idol Master, dan beberapa lagi yang lain. Masuk ke bagian ceritanya. Bercerita tentang Naru yang ingin menjadi seperti seorang putri dalam sebuah dongeng yang cantik dan selalu bersinar terang. Namun karena sifatnya yang pemalu, semua itu tidak pernah terwujud. Sampai suatu saat, Naru bertemu dengan seorang gadis yang sedang menari yosakoi di tangga kuil. Dan gadis tersebut mengajak Naru untuk menari yosakoi bersama. Namun ditolak oleh Naru. Kemudian pada saat masuk sekolah, tiba-tiba kelas Naru kedatangan murid pindahan dari Amerika yang bernama Hana. Dan tak lain tak bukan, Hana adalah gadis yang mengajak Naru untuk menari yosakoi sewaktu di tangga kuil. Saat di sekolah, Hana ingin membuat klub yosakoi dan terus mencari anggota. Dan tidak lupa Hana terus mengajak Naru untuk ikut walaupun Naru tetap menolak. Sampai nanti terjadi suatu kejadian yang membuat Naru bergabung ke dalam klub yosakoi. Semenjak Naru ikut klub yosakoi, lambat laun ketiga karakter lain pun berkeinginan untuk masuk ke dalam klub yosakoi. Dan sekaligus menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh mereka bertiga sebelum bergabung ke klub yosakoi. Sekian untuk bagian ceritanya, sekarang masuk ke bagian kekurangan. Yang pertama, visual. Yang menjadi kekurangan dari visual anime ini adalah penggambaran visual yang terlalu difokuskan untuk menarik perhatian laki-laki. Di sini bukan berarti visual dari anime ini vulgar ataupun dipenuhi fanservice, melainkan penggambarannya lebih cocok jika digambar menjadi anime shonen, yang menyebabkan anime ini terasa seperti anime shonen. Yang kedua, genre. Menurutku jika genrenya ditambah dengan genre drama pun tidak masalah. Karena di animenya sendiri, semua karakter utamanya memiliki masalah pribadi. Dan di animenya pun diberikan cukup banyak adegan yang dramatis. Namun karena adegan dramanya yang cukup banyak, menjadikan adegan komedi di anime ini menjadi tidak terlalu terasa. Itu saja untuk kekurangannya. Selain kedua kekurangan tadi, gua gak menemukan hal yang bisa kujadikan kekurangan lagi. Namun untuk kekurangan yang pertama sih gua yakin pasti banyak yang gak setuju. Tapi itulah yang gua rasakan saat menonton anime ini. Terakhir masuk ke bagian kesimpulan. Anime ini cukup enak untuk ditonton, cukup santai juga, dan family friendly. Apalagi anime ini gua rekomendasikan untuk kalian yang sedang mencari anime dengan kualitas visual yang bagus. Ataupun kalian yang memang suka dengan visual yang digambar oleh studio Madhouse. Tapi jika kalian sedang mencari anime CGDCT, maka anime ini tidaklah kurekomendasikan. Memang jika dilihat dari persyaratan sebuah anime untuk dikatakan sebagai anime CGDCT, Hanayamata memang masuk ke dalam anime CGDCT. Tapi dari banyaknya anime CGDCT yang kutonton seperti Kei-On, Yuru-Kem, Non-Non Biyori, Gochi Usa, Kin-Iro Mosaic, dan masih banyak lagi anime CGDCT yang pernah kutonton, gua gak mendapatkan experience yang sama antara Hanayamata dengan anime CGDCT yang kusebut tadi. Dan jika kalian ingin mengetahui apa itu yosakoi, kalian bisa mencari di Google. Karena gua sendiri gak tahu gimana ngejelasinnya. Serta rating yang kuberi untuk anime Hanayamata adalah sebesar 8 dari 10.
Sekian untuk video kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang ku sampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!